Pas dipimpin ex-Mendikbud, DKI Jakarta jawara soal angka putus sekolah tingkat SD loh. Setiap tahun publik dibuat terhenyak dengan melimpahnya APBD DKI Jakarta yang bernilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun tampaknya angka puluhan triliun itu gagal dikelola dengan baik selama Anies memerintah di Jakarta sejak 2017 hingga 2022 lalu, termasuk menolong anak-anak usia sekolah dasar agar tidak putus sekolah. Saya terkejut membaca rilisan data angka putusan sekolah anak SD pada 2020-2021 yang dimunculkan pada akhir Mei 2022, khususnya di seantero DKI Jakarta, provinsi yang kala itu dipimpin ex-Mendikbud yang dipecat oleh Presiden Jokowi itu menempati posisi puncak dengan 0,69%. Jika angka tidak belum tampil mengerikan, bandingkan dengan Papua Barat yang ada di kisaran 0,3% dan Papua hanya 0,28% dengan rata-rata nasional hanya 0,18%. Inilah yang sempat dipertanyakan oleh kader PSI sambil membandingkan angka di APBD DKI Jakarta yang bejibun itu. APBD DKI tahun 2021 itu kan 62,3 triliun rupiah, terbesar di Indonesia. Kok bisa biaya siswa SD yang putus sekolah di DKI tertinggi di Indonesia? Apa sih yang kurang buat DKI? Orang-orang pintar bejibun di DKI, gubernurnya mantan menteri pendidikan, mau nyapres pula. Sekali lagi, kok bisa angka putus sekolah siswa SD di DKI tertinggi di Indonesia? Ini kan ibu kota, tanya Furkan AMC, jubir PSI. Biar semakin semangat bacanya, berikut saya tampilkan 10 provinsi teratas dengan angka putus sekolah tingkat SD tertinggi di Indonesia. 1 DKI Jakarta, 2 Kalimantan Utara, 3 Gorontalo, 4 Papua Barat, 5 Sulawesi Selatan, 6 Maluku Utara, 7 Papua, 8 Maluku, 9 Kepulauan Riau, 10 Sulawesi Tenggara. Gila ya, miris ya, bikin prihatin, tentu saja. Ente bercanda Wan Anies. Sebagai ex-Mendikbud pantas saja kalau waktu itu dipecat karena nggak butuh waktu lama. Jokowi menyadari bahwa there was something wrong for having your lalu segera dipecat sebelum kerusakan lebih parah di dunia pendidikan Indonesia. Prestasi kerja besar begini mau dijadikan calon presiden oleh Surya Paloh. Baca dulu catatan lainnya yang dipaparkan kakak pembina, tentunya maka kita akan semakin tegas menolak Anies maju pada 2024 nanti karena masa depan negeri ini dipertaruhkan. Faktor pandemi tak bisa dijadikan alasan karena seluruh Indonesia mengalami juga, tapi kenapa angka putusnya paling tinggi di Jakarta? Di mana selain dana APBD melimpah, akses internet, ponsel, dan segala macam fasilitas pendukung bisa disediakan berikut bimbingan bagi setiap sekolah agar jangan sampai ada yang putus sekolah di Jakarta. Alas saja, kalau misalnya pandemi yang dituding, kalau niat kan pasti bisa. Setiap tahun publik dibuat terhenyak dengan melimpahnya APBD DKI Jakarta yang bernilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun tampaknya angka puluhan triliun itu gagal dikelola dengan baik selama Anies memerintah di Jakarta sejak 2017 hingga 2022 lalu, termasuk menolong anak-anak usia sekolah dasar agar tidak putus sekolah. Saya terkejut membaca rilisan data angka putusan sekolah anak SD pada 2020-2021 yang dimunculkan pada akhir Mei 2022, khususnya di seantero DKI Jakarta, provinsi yang kala itu dipimpin ex-Mendikbud yang dipecat oleh Presiden Jokowi itu menempati posisi puncak dengan 0,69%. Jika angka tidak belum tampil mengerikan, bandingkan dengan Papua Barat yang ada di kisaran 0,3% dan Papua hanya 0,28% dengan rata-rata nasional hanya 0,18%.
Inilah yang sempat dipertanyakan oleh kader PSI sambil membandingkan angka di APBD DKI Jakarta yang bejibun itu. APBD DKI tahun 2021 itu kan 62,3 triliun rupiah, terbesar di Indonesia. Kok bisa pihak siswa SD yang putus sekolah di DKI tertinggi di Indonesia? Apa sih yang kurang buat DKI? Orang-orang pintar bejibun di DKI, gubernurnya mantan menteri pendidikan, mau nyapres bola. Sekali lagi, kok bisa angka putus sekolah siswa SD di DKI tertinggi di Indonesia? Ini kan ibu kota. Tanya Furkan AMC, jubir PSI. Biar semakin semangat bacanya, berikut saya tampilkan 10 provinsi teratas dengan angka putus sekolah tingkat SD tertinggi di Indonesia. 1 DKI Jakarta, 2 Kalimantan Utara, 3 Gorontalo, 4 Papua Barat, 5 Sulawesi Selatan, 6 Maluku Utara, 7 Papua, 8 Maluku, 9 Kepulauan Riau, 10 Sulawesi Tenggara. Gila ya, miris ya, bikin prihatin, tentu saja. Ente bercanda Wan Anies. Sebagai ex-mendikbud pantas saja kalau waktu itu dipecat karena nggak butuh waktu lama. Jokowi menyadari bahwa there was something wrong for having your lalu segera dipecat sebelum kerusakan lebih parah di dunia pendidikan Indonesia. Prestasi kerja besar begini mau dijadikan calon presiden oleh Surya Paloh. Baca dulu catatan lainnya yang dipaparkan kakak pembina, tentunya maka kita akan semakin tegas menolak Anies maju pada 2024 nanti karena masa depan negeri ini dipertaruhkan. Faktor pandemi tak bisa dijadikan alasan karena seluruh Indonesia mengalami juga, tapi kenapa angka putusnya paling tinggi di Jakarta? Di mana selain dana APBD melimpah, akses internet, ponsel, dan segala macam fasilitas pendukung bisa disediakan berikut bimbingan bagi setiap sekolah agar jangan sampai ada yang putus sekolah di Jakarta. Alas saja, kalau misalnya pandemi yang dituding, kalau niat kan pasti bisa.